Coba deh pikirin sejenak. Apa sih yang benar-benar bikin kita jadi, diri kita sendiri? Jawabannya, lebih dari apapun, ternyata ada di ingatan kita. Nah, kali ini kita akan coba bongkar arsitektur yang luar biasa kompleks di balik kemampuan otak kita buat membangun masa lalu, menjalani masa kini, dan yang paling penting, membentuk siapa kita sebenarnya. Kita mulai dari sini, dari kutipan yang kedengarannya aneh dan agak misterius. Kata-kata ini diucapkan oleh seseorang yang tanpa dia sadari sama sekali jadi tokoh paling penting dalam sejarah ilmu saraf. Tragedi hidupnya justru jadi jendela buat kita semua, buat ngintip gimana cara kerja ingatan yang selama ini jadi misteri besar. Nah, ini dia orangnya, Henry Molaison, yang selama puluhan tahun di dunia sains cuma dikenal dengan inisial HM. Coba bayangin deh, hidup dengan epilepsi yang parah banget, di mana kejang-kejang hebat bisa datang kapan aja tanpa peringatan. Sampai akhirnya di tahun 1953, karena udah putus asa, dia setuju buat menjalani sebuah operasi otak yang sangat radikal dan super eksperimental pada waktu itu. Operasinya ini benar-benar nekat. Tim dokter bedah mengangkat sebagian dari lobus temporal medial di kedua sisi otaknya, termasuk struktur kunci yang bentuknya kayak kuda laut, namanya hipokampus. Dan ternyata berhasil. Kejang-kejangnya hampir hilang total. Tapi pas HM mulai pulih, semua orang di sekitarnya sadar ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Seolah-olah terjebak di satu momen. Dia bisa sarapan, tapi 10 menit kemudian dia lupa total apa yang baru dia makan. Dia bisa kenalan sama dokter, tapi pas dokter itu keluar ruangan dan masuk lagi, bagi HM itu pertemuan pertama mereka. Kemampuannya buat menciptakan kenangan baru hilang secara permanen. Pikirannya itu kayak papan tulis yang setiap beberapa menit sekali dihapus sampai bersih lagi. Nah, disinilah ironi terbesarnya. Justru karena kehilangan ingatannya, dia jadi ingatan terpenting bagi dunia sains. Selama lebih dari setengah abad, HM dengan sabar setuju buat diuji berulang kali. Dia jadi semacam peta hidup yang bikin para ilmuwan untuk pertama kalinya bisa ngegambar arsitektur sistem memori di dalam otak kita. Dan ini dia penemuan yang ngubah segalanya. Ternyata otak kita itu nggak punya satu laci besar buat ingatan, tapi punya beberapa sistem yang terpisah. Coba lihat di sini, ingatan eksplisitnya, kemampuan buat mengingat fakta atau peristiwa, lenyap total. Tapi ingatan implisitnya, kemampuan buat belajar keterampilan baru, anehnya masih utuh. Contoh paling terkenalnya, dia diminta gambar bintang sambil lihat pantulannya di cermin. Susah banget kan? Tapi hari demi hari dia makin jago. Anehnya, setiap kali dia ngerjain tes itu, dia selalu ngerasa itu adalah kali pertamanya. Dia jadi tahu bagaimana caranya, tapi dia nggak tahu bahwa dia pernah melakukannya. Jadi, gimana sih sebuah pengalaman bisa jadi kenangan? Anggap aja kayak nyimpen file di komputer. Pertama ada pengodean. Kita ngubah informasi jadi data. Terus penyimpanan, kita klik tombol save. Terakhir pengambilan, kita buka lagi file itu nanti. Nah, tragedi HM ini nunjukin dengan jelas banget. Hipokampus itu adalah tombol save untuk ingatan jangka panjang. Tanpa itu, semua pengalaman cuma kesimpan sementara, terus lenyap gitu aja. Kisah HM ini bukan sekedar cerita unik dalam sejarah sains ya. Ini adalah jendela penting banget buat kita ngerti apa yang terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia saat arsitektur ingatan mereka mulai retak dan runtuh. Dan ini dia koneksi yang paling penting. Hipokampus, bagian yang diangkat dari otak HM, ternyata jadi ground zero, titik pusat serangan, untuk penyakit Alzheimer. Penyakit ini menyerang hipokampus di tahap-tahap paling awal. Makanya, gejala pertama Alzheimer sering banget berupa kesulitan mengingat hal-hal yang baru dipelajari. Ini adalah gema yang mengerikan dari kondisi yang dialami HM seumur hidupnya. Oke, istilah-istilah ini kan sering tumpang tindih ya, jadi mari kita luruskan sebentar. Anggap aja gini, Alzheimer itu penyakitnya, kayak virus di komputer. Penyakit ini kemudian menyebabkan kondisi yang lebih luas namanya demensia, yaitu saat performa komputer kita menurun drastis. Dan salah satu gejala paling jelas dari demensia adalah amnesia, alias kehilangan ingatan. Jadi urutannya penyakit, lalu kondisi, baru gejalanya. Dengar semua ini mungkin bikin kita jadi agak khawatir. Tapi ada kabar baiknya, otak kita itu bukan beton, tapi lebih mirip plastisin, bisa dibentuk dan diperkuat. Jadi apa yang bisa kita lakuin buat menjaga arsitektur ingatan kita tetap kokoh? Yuk kita lihat beberapa strategi yang udah terbukti secara ilmiah. Nomor 1, gerakin badan. Olahraga, terutama yang sifatnya aerobik, kayak lari atau berenang,
Itu memicu otak buat produksi lebih banyak protein bernama BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk ajaib buat sel-sel otak kita. BDNF ini nggak cuma bantu neuron tetap sehat, tapi penelitian bahkan nunjukin kalau ini bisa memperbesar ukuran hipokampus, bagian otak yang sama yang hilang dari HM. Selanjutnya, tidur yang cukup. Jangan pernah anggap tidur itu waktu otak mati. Justru kebalikannya, waktu kita lagi tidur nyenyak, hipokampus kita itu lagi kerja lembur. Dia kayak kru film malam hari yang muter ulang rekaman kejadian seharian, pilih adegan-adegan mana yang penting, terus menyimpannya dengan rapi ke arsip jangka panjang di seluruh otak. Kurang tidur artinya kru ini nggak bisa nyelesain pekerjaannya dengan baik. Dan tentu saja apa yang kita makan. Otak kita itu bangunan rumit yang butuh material terbaik. Coba bayangin omega 3 itu kayak batu bata buat bangun sel otak yang kuat. Antioksidan dari buah beri dan sayuran hijau itu cat anti karat yang melindunginya dari kerusakan. Dan vitamin B itu listrik yang mastiin semuanya berjalan lancar. Oke, selingan cepat. Anda pasti pernah dengar ini kan? Mitos yang bilang kalau kita cuma pakai 10% dari otak kita. Nah, beneran nggak sih? Jawabannya salah total. Itu cuma mitos yang sering muncul di film-film. Kalau kita scan otak seseorang, bahkan pas lagi istirahat, kita bisa lihat ada aktivitas di hampir semua bagian. Dalam 24 jam, hampir setiap sudut otak kita punya kerjaan masing-masing. Otak kita itu organ yang super efisien. Nggak mungkin evolusi ngebiarin 90% bagiannya nganggur gitu aja. Baik, dari masa lalu HM dan masa kini kita, ayo kita lompat sedikit ke masa depan. Para ilmuwan sekarang ini ada di ambang sesuatu yang luar biasa. Bukan lagi cuma memetakan sirkuit ingatan, tapi mencoba buat meretasnya, memperbaiki kerusakan, dan bahkan mungkin meningkatkannya. Slide ini nunjukin betapa cepatnya kemajuan teknologi. Di satu sisi, kita punya Deep Brain Stimulation atau DBS. Anggap aja ini kayak alat pacu buat otak, pakai listrik buat ngatur volume area otak yang luas. Mirip kayak dirijen orkestra yang ngasih arahan ke seluruh seksi biola. Tapi lihat yang di sebelahnya, optogenetika. Ini level presisinya beda banget. Dengan rekayasa genetika dan cahaya, ilmuwan bisa menyalakan atau mematikan satu neuron saja. Ini bukan lagi ngatur seksi biola, tapi kayak berbisik langsung ke telinga satu pemain biola. Tingkat ketepatannya luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar sebagai penutup. Ingatan itu bukan sekedar data ya. Ingatan adalah benang yang merangkai cerita hidup kita, yang membentuk siapa diri kita. Sekarang, dengan teknologi yang udah di depan mata, coba bayangin sejenak. Kalau Anda bisa mengedit ingatan Anda, menghapus yang buruk atau memperkuat yang baik, kira-kira Anda akan jadi siapa?